Cek, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita kembali hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah dari tempat ini terdengar puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang maha besar. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat besar. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan pada dunia kebaikannya. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Yang satu dalam doa, satu hati kita. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau luar biasa, Engkau Raja atas setiap kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu. Bapak, hari ini kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan. Bapak, segala sesuatu yang bukan daripada Allah, hikmat manusia, pengertian manusia, penguasa, penghulu roh-roh jahat udara, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, atas gereja-Mu, atas hamba-Mu yang melayani Tuhan hari ini. Bapak, sahabat keluarga yang sedang dalam perjalanan, Bapak tutup bungkus mereka, tibakan sampai di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam satu nama. Bapak, terpujilah Tuhan. Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hadirat
berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu penuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku, hadiratmu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Lebih lagi katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau Allah yang selalu hadir, hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Katakan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih lagi hadiratmu memenuhi setiap kami, kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu.
Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali saya ucapkan shalom bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kembali hadir di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Seberapa banyak di tempat ini yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, saya percaya dari tempat ini selalu terdengar puji-pujian yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Shalom buat Bapak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah di minggu-minggu berikutnya kita tetap membawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang datang dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Bersama-sama katakan rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan.
Tuhan yang besar, amin. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat kami itu, Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah kami? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Puji dan Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selalu puji dan sembah. Kasih setiamu, setiamu yang ku kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari saudara semua itu bangkit berdiri. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada seperti hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia-Mu. Tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan dalam hidup kami, karena hidup kami bagaikan uap yang sebentar kelihatan dan sebentar lagi tidak kelihatan.
Itu sebabnya selagi kami masih ada di dunia ini, kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Oleh sebab itu hari ini perlengkapi kami Tuhan dengan segala hikmat untuk kami dapat mengurai dan mendengar, memahami bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu secara khusus dalam penyampaian firman hari ini. Terima kasih Tuhan dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Mereka semua diberkati dan dikuatkan, diteguhkan hatinya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan atas kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang sekali boleh berada bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang baru akan bertumbuh terus ke depan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak seorang pun yang bisa menutup dan tidak seorang pun yang dapat menghalanginya. Amin, saudara. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu konsep dalam Alkitab yang sampai hari ini membuat saya terkagum-kagum akan hidup ini. Jujur, terkagum-kagum. Kata itu adalah kasih karunia atau anugerah. Sekali lagi, kasih karunia atau anugerah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, sepanjang bulan Januari, gereja kita di tempat ini berbicara mengenai satu konsep besar ini, yaitu kasih karunia. Dan di minggu pertama Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengar bahwa kasih karunia Allah lah yang menyertai kita bisa sampai pada hari ini. Dan yang kedua, di minggu kedua, kasih karunia itu tidak boleh saudara dan saya abaikan atau sia-siakan. Dan hari ini saudara-saudara, saya mau berbicara kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Kalau saudara bicara konsep keselamatan atau dalam ilmu teologi disebut soteriologi, maka konsep kasih karunia itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Terkagum-kagum akan Tuhan, oleh karena Dia yang kudus yang bersemayam di tempat kudus Allah. Namun Dia rela untuk memberi sesuatu, bukan kutuk, tapi memberi berkat bagi kita. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia adalah satu tema yang dapat kita temui di sepanjang Alkitab. Kalau saudara baca, pahami baik-baik. Walaupun tidak selamanya di sepanjang Alkitab itu kita temukan kata kasih karunia. Tetapi konsepnya kasih karunia itu sepanjang Alkitab kita temukan itu. Dan itu mencapai puncaknya dalam perjanjian baru bersama kedatangan Kristus Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata.
Hukum Taurat berkata, kalau ada orang yang membencimu engkau benci, kalau ada orang yang memukul engkau pukullah dia juga. Tapi kasih karunia Allah mengubah konsep itu. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, itulah konsep kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa saudara sudah mendengar, sudah memahami konsep kasih karunia itu. Walaupun tidak salah kalau saya ulang sekali lagi. Kasih karunia dalam perjanjian baru Alkitab kita itu dari terjemahan bahasa Yunani dipakai kata charis. Yang artinya kesukaan, berkat atau kebaikan. Itu sebenarnya arti daripada kasih karunia secara sederhana. Kesukaan, berkat, dan kebaikan. Kasih karunia itu sama dengan konsep anugerah yang ditunjukkan oleh Allah. Di mana Allah, dengar, memilih untuk memberkati manusia dibanding dengan mengutuk kita sebagai suatu dosa tanpa memandang kelayakan kita. Apakah engkau layak atau tidak? Tapi itu diberikan oleh Tuhan. Dan kasih karunia itu diberikan dari yang superior kepada yang inferior. Yang tertinggi kepada yang rendah. Yang kudus yaitu Allah. Dan kepada kita manusia yang hina. Makanya saya tadi katakan di awal, luar biasa konsep kasih karunia. Makanya kalau saudara sudah lupa akan arti hidupmu, lupa akan keberadaan hidupmu, sesungguhnya ingatlah konsep kasih karunia. Dengan mengingat konsep kasih karunia kita sadar bahwa seharusnya kita bukan untuk diberkati, tapi harusnya dikutuk, tetapi Allah ubah. Bukan kutuk tetapi menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan dalam Alkitab, kasih karunia yang menyelamatkan ialah kasih karunia Allah yang menyelamatkan seseorang, bukan semua. Sebab konsep keselamatan itu bukan konsep keselamatan yang berlaku bagi sekelompok orang. Apa artinya? Kalau seorang mengaku kepada Kristus dalam satu keluarga itu tidak otomatis semua keluarga itu jadi diselamatkan. Walaupun Alkitab berkata seorang percaya dalam satu rumah semua diselamatkan kalau dia saksikan, kalau dia sampaikan, kalau dia bertobat, kalau dia percaya. Konsep keselamatan itu saudara-saudara adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Kasih karunia atau perkenanan dari Allah yang diberikan secara gratis itu anugerah. Anugerah, pemberian secara cuma-cuma itulah anugerah. Kita perlukan itu, kita butuh itu. Sebab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-20 berkata, sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ini yang saya katakan tadi membuat kagum. Garis bawahi, tidak seorang pun. Tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa tadi. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ketidakmampuan, ketidaksanggupan manusia itulah maka Allah memberikan anugerahnya. Sekali lagi saudara, dengan jujur saya mau katakan. Kalau saya lihat sadar siapa diri saya sebelum mengenal dia lebih dalam. Dan hari ini boleh seperti ini. Itu yang saya mau katakan membuat saya terkagum-kagum pada Tuhan. Apapun yang ada pada kita, apapun yang bisa kita lakukan yang orang lain tidak punya, yang orang lain tidak bisa lakukan. Dan saudara bisa lakukan, saudara punya. Seharusnya kita berkata, Tuhan, semua karena anugerah.
Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai kasih karunia Allah yang menyelamatkan, 3 kebenaran ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara. Kebenaran yang pertama berbicara mengenai konsep kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Yang pertama, untuk menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, diperlukan apa yang disebut dengan iman di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harus beriman sungguh-sungguh, bukan konsep iman, tapi beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah satu-satunya, yaitu iman untuk menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Imanmu percaya kita pada Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sampaikan ini dengan penuh kesungguhan hati, karena tidak ada cara lain saudara bisa terima anugerah Allah yang luar biasa, yang melimpah itu, kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Kristus. Saudara-saudara, dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai 22, Alkitab berkata, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah. Perhatikan baik. Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Garis bawahi kata karena iman dalam Yesus Kristus. Saudara, hari-hari ini kita tahu kematian itu begitu dekat. Ya, dengar, saya tidak menakut-nakuti. Tapi kematian itu begitu dekat dengan hidup kita. Awal tahun 2021 diwarnai dengan banyak hal-hal yang mengerikan, Pak. Mulai dari banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, Sulawesi Barat gempa bumi yang dahsyat, yang begitu mudahnya, yang begitu dekatnya kematian bagi seseorang. Belum lagi pandemi yang tidak kunjung selesai sampai detik ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita tahu itu, maka kita harus bangun terus iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Maka bersyukurlah kepada Tuhan, engkau dan saya boleh percaya kepada Yesus. Dan lewat itulah kita dapat menerima anugerahnya, kasih karunia, pemberian Allah dari yang kudus, dari yang superior kepada kita yang hina, yang inferior ini. Luar biasa. Bangga menjadi milik Yesus. Bangga menjadi milik Tuhan Yesus. Tak ada yang dapat kita banggakan selain daripada Tuhan. Sehingga kita akan berkata seperti pemazmur berkata, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku
saudara. Haleluya. Iman pada Kristus tidak boleh tergoyahkan. Yang kedua, kasih karunia Allah yang menyelamatkan bertujuan untuk menguduskan hidup kita. Kasih karunia yang menyelamatkan akan menghasilkan pengudusan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, semua kita tahu konsep kudus atau pengudusan dipisahkan. Itu artinya kudus, dikuduskan, dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dari dosa. Dipisahkan dari mana? Dari kematian. Dipisahkan dari mana? Dari dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu diselamatkan, yaitu oleh karena kasih karunia melalui iman. Sekali lagi itu yang pertama tadi. Pada waktu saudara dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah melalui iman percaya kita kepada Kristus. Saudara tahu, Allah menjadikan kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan tahun berganti tahun, kalender berubah di rumah kita masing-masing. Memang itu tak terhindarkan. Baru saja kita menyeberang dari 20 ke 21. Baru saja kita menurunkan kalender 20 dari rumah kita, dinding rumah kita, dan menaikkan kalender 2021. Sesuatu yang baru. Tapi pertanyaannya hari ini, sudah berapa lama saudara ada dalam Kristus? Sudah berapa lama saudara menjadi milik Kristus? Alkitab berkata, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Seluruh watak, seluruh gerak hidup kita, seluruh cara tatanan kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Allah harus disingkirkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang kita harus akui, di dalam diri kita tidak terdapat apapun yang melayakkan. Oke, ya, next. Tidak ada yang dapat memantaskan, melayakkan kita kepada Allah. Tidak ada. Apa yang saudara mau katakan, apa yang saudara mau andalkan, tidak. Roma pasal 3, 10, 11 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Sekali lagi, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Bahkan Alkitab berkata tidak seorang pun yang mencari Allah. Dalam kondisi yang seperti inilah Allah memberikan kasih-Nya. Memberikan anugerah-Nya. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Karena ketidaklayakan kita, karena ketidakpantasan kita, para rasul pernah bertanya kepada Yesus. Dalam Lukas 18 ayat 26. Injil Lukas pasal 18 ayat 26 firman berkata begini. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Maksudnya begitu beratnya, tidak ada yang layak. Tidak ada orang yang pantas. Lalu murid-murid tanya, rasul bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Tapi Tuhan Yesus memberi jawaban yang pasti bagi murid-murid itu.
Sebab bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa yang dari Allah sesuatu yang mungkin itu? Itulah anugerahnya yang luar biasa dan yang besar itu. Jadi saudara, gereja ini mahal, saya tahu. Pelayanan ini mahal. Pertanyaan saya, untuk apa? Coba. Kalau ditanya Bapak, udah usia sekian, mau ngapain? Lebih bagus aku jadi jemaat biasa. Jadi jemaat yang setia di satu gereja. Menunggu Tuhan panggil saya. Kan selesai Pak. Udah tua, mau ngapain capek-capek? Saya tahu, ini mahal, gereja itu mahal, pelayanan itu mahalnya luar biasa. Walaupun tidak semua jemaat memahami itu. Tapi paling tidak para pelayan tahu. Pelayanan itu mahal. Apanya yang mahal Pak? Semua. Fasilitas mahal. Oh ini semua mahal, saya tahu. Ya ada sahabat tadi yang di situ yang Bang Umid. Saya tahu mahal semua. Tapi buat apa? Dengar. Buat apa Pak? Selama kita hidup untuk menghasilkan buah. Paulus berkata demikian. Jadi kalau aku hidup, mau apa? Aku hidup untuk Tuhan. Karena dengar, suatu saat kelak segala sesuatunya akan berlalu. Lagu yang menciptakan lagu ini sudah pergi tahun lalu. Tapi lagu ini memberkati banyak orang. Pendeta Gereja Bethel Indonesia. Dia yang menciptakan lagu. Oh Tuhan, jadikan hidupku berkat selagi aku masih kuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Suatu saat kelak kita tak berdaya, semua akan mengalaminya Pak. Apakah unsur ketuaan usia atau unsur penyakit dalam tubuh kita. Suatu saat kelak kita tak berdaya. Oleh sebab itu selagi kita masih kuat, Allah mau kita dipisahkan dari dunia ini. Hidup untuk Dia dan melayani Dia. Sekali lagi kasih karunia itu mahalnya luar biasa. Dan saudara sudah menerima kasih karunia yang begitu mahal. Di mana kita sesungguhnya tidak layak untuk menerima mendapatkannya, tapi diberikannya. Dan sekarang kasih karunia yang saudara temukan dan Bapak dapatkan itu, mau diapain? Layani Tuhan, ibadah sungguh-sungguh. Sampai Tuhan memanggil kita seperti firman, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan hari ini. Ku tak berdaya lagi tapi hidupku sudah menjadi berkat. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Itu murni karya Kristus sendiri. Sekali lagi kasih karunia yang menyelamatkan itu murni. Murni karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karya Kristus di kayu saliblah yang menyelamatkan kita. Bukan kepantasan, bukan kelayakan, bukan karena ada sesuatu. Saudara jangan pernah berkata, ya layak lepaslah seperti ini. Ya memang wajarlah Tuhan memanggil saya. Wajarlah memang ya seperti ini pasti. Memang sudah tepat Tuhan memanggil saya. Jangan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang layak. Efesus pasal yang kedua,
ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa Bapak Ibu? Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kepada jemaat di Efesus, Paulus tekankan bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita adalah karena iman percaya kepada Kristus. Bukan hasil usahamu, bukan karena ditemukan sesuatu yang baik, yang layak dalam diri kita. Tapi sekali lagi murni karena kemurahan Allah. Sesungguhnya tidak seorang pun yang layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan. Lalu setelah Kristus menyelamatkan kita dengan iman, setelah Kristus menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya, kita mau apa? Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14, ayat terakhir. Dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat 14 berkata demikian. Perhatikan ayat ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukan lagi konsep, sudah terbukti, sudah nyata, sudah dilakukan. Ayat 12 perhatikan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara, ayat-ayat ini menggetarkan hati kita. Membuat kita untuk tetap rendah hati. Untuk tidak angkuh, untuk tidak sombong. Karena sekali lagi kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena usaha kita. Kalau konsep-konsep orang lain di luar sana berkata bahwa mereka diselamatkan karena amal baik, karena perbuatan baik mereka. Tapi firman berkata itu bukan hasil usahamu. Bukan pekerjaanmu. Tapi murni pemberian Allah bagi kita. Saudara, kasih karunia Allah yang menyelamatkan hari ini. Kita pahami 3 kebenaran ini. Diterima melalui iman pada Kristus Yesus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan bertujuan untuk menguduskan kita. Dan yang ketiga, kasih karunia Allah yang kita terima bukan karena perbuatan baik usaha kita, tapi sekali lagi murni karena kasih atau karya Kristus. Oleh sebab itu, sesuai dengan khotbah minggu yang lalu, jangan sia-siakan. Sekali lagi, jangan sia-siakan kasih karunia Allah yang diberikannya pada kita. Kalaulah boleh, dan ini usaha, ini pergumulan kita sepanjang hidup kita. Ketika Tuhan panggil kita, ketika kita harus menutup mata kita yang terakhir, didapatinya kita tetap setia pada Dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah
pun selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh hati kami terpesona dan kagum akan pemberian Allah yang luar biasa. Walaupun seringkali kami mengabaikan dan menganggap itu sesuatu hal yang biasa, tetapi kasih karunia Allah lah yang membuat kami boleh ada seperti hari ini. Kalau kami memiliki sesuatu, itu juga karena kasih karunia Allah. Kalau kami dapat melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan, itu semua karena kasih karunia Allah. Bahkan kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani Tuhan hari ini, itu juga karena kasih karunia Allah. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghargai, dan tidak seorang pun di antara kami yang menganggap rendah, yang menganggap biasa kasih karunia itu. Sebab kasih karunia-Mu lah itu mahal. Kasih karunia-Mu lah yang membuat kami ada sampai hari ini. Sehingga kami mau katakan sekali lagi, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, hamba berdoa, berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, Tuhan, tolong kami semua supaya kami mengerti betapa Tuhan telah mengasihi kami, sehingga kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tidak hidup untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang sudah memulai dengan cara-Mu, maka kami percaya juga Tuhan yang akan terus menolong, memberkati dan memberi pertumbuhan, baik secara jumlah maupun secara mutu. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan segala hormat, puji dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, tiba saat kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya. Kita akan dengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama, ibadah raya Minggu pada tanggal 17 Januari 2021 tetap kita laksanakan di tempat ini dalam 2 sesi. Sesi pertama jam 9 pagi dan sesi kedua jam 11 siang. Kami mengundang setiap kita dan juga boleh memberitahukan kepada sanak keluarga, teman-teman kita, mengajak beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan juga kami beritahukan bahwa ibadah kita juga live di YouTube. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan di tempat ini, boleh menghubungi nomor sekretariat di nomor HP 0823 88 88 86 81. Baptisan selam akan kita adakan setiap minggu keempat setiap bulannya. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi sekretariat atau konter depan. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu pertama di setiap bulannya. Bagi jemaat yang rindu menyerahkan anaknya, dapat menghubungi nomor sekretariat atau konter yang sudah tersedia di depan. Jemaat yang rindu mengikuti ibadah onsite di tempat ini, tetap kami himbau agar tetap mengikuti protokol kesehatan, baik di dalam gedung ini maupun dimanapun kita nanti di luar, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap mengenakan masker. Dan kami infokan bahwa ruangan ibadah kita di tempat ini selalu disemprot disinfektan untuk sebagai protokol kesehatan. Yang berikut menara doa kita akan adakan setiap hari Rabu pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di Jalan
Sikambing nomor 32A. Kami mengundang setiap kita. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, misi, diakonia, dan ucapan syukur, dapat memasukkannya ke kotak persembahan yang sudah tersedia atau juga bisa transfer, ada nomor rekening di warta jemaat. Demikian pengumuman bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kami bersyukur buat kasih karunia yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami diselamatkan, itu bukan usaha kami, itu bukan oleh kebaikan kami, itu bukan oleh kebenaran kami, tetapi itu adalah anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa meteraikan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan kami berdoa biar juga kasih karunia yang telah kami terima kami boleh sampaikan kepada setiap orang, sehingga setiap orang boleh juga diselamatkan oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pakailah gereja-Mu di tempat ini untuk memberitakan berita Injil kasih karunia-Mu, sebab barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Anjur Simanulang yang telah Engkau utus di tengah-tengah kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon anugerah dan berkat-Mu lebih lagi senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu, keluarga, anak-anak, dan seluruh pelayanan. Kami berdoa biarlah tingkap-tingkap langit, kami berdoa biarlah pintu-pintu surga terbuka dalam kehidupan dan dalam pelayanan hamba-Mu. Biar kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, banyak orang diselamatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang diberkati. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Gembala kami yang kami kasihi, hamba-Mu Ibu Mary Valencia ya Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Taruhkan apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu selalu, apa yang menjadi tuntunan-tuntunan-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini, sehingga setiap kami boleh dibawa dalam rencana-Mu, sehingga setiap gereja-Mu di tempat ini boleh menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami Bapa. Berkati suami beliau Pak Sutekno, berkati anak-anak, berkati cucu-cucu beliau, berkati kedua orang tua beliau Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, kami taruh dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga membawa seluruh umat-Mu yang beribadah hari ini, maupun jemaat yang menyaksikan secara live di YouTube, di rumah, di sosial media. Tuhan, kami memberkati seluruh jemaat-Mu, berkati setiap keluarga-keluarga, berkati setiap rumah tangga-rumah tangga. Curahkan berkat-Mu, curahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga. Suami-suami mengasihi istri, istri-istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada orang tua. Kami dan seisi rumah kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan. Berkat-Mu atas Indonesia. Kami berdoa buat daerah-daerah yang mengalami Tuhan bencana alam. Tuhan, berkati Tuhan keluarga-keluarga yang menjadi korban. Hiburkan Tuhan keluarga-keluarga yang telah kehilangan anggota keluarganya. Berikan mereka penghiburan yang sejati, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh menteri, urapi ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Segala apa yang kami bawa, segala apa yang kami persembahkan, kami tahu itu belum sempurna, itu belum cukup. Oleh sebab itu kami mohon anugerah-Mu, kami mohon favor-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima segala korban yang kami persembahkan, dan biarlah hati-Mu disukakan. Kami mengangkat tangan memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem.
Biarlah damai sejahtera memenuhi lingkungan tembokmu, sentosa memenuhi purimu. Dan kami percaya setiap kami yang mencintaimu mendapat sentosa. Kalau sebentar Tuhan, kami berakhir ibadah ini, tibakan kami dengan selamat ke rumah kami masing-masing. Namun sebelum kami pulang, kami buka hati untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari gereja Tuhan, terimalah berkat, anugerah, kasih karunia, damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang di surga, cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita di alam padang berdamai. Mari gereja Tuhan yang percaya dan diberkati, yang sudah terima kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan Yesus, bersama dengan saya katakan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.